Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usatun Hasana dari kelas RA7 Prodi Manajemen semester 6. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang sudah saya pelajari di MK Audit Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Adisya Maya Andara, SPD MM. Langsung saja ke materinya. Audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan bagian dari audit operasional. Audit sumber daya manusia adalah pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi, atau perusahaan. Dalam artian mengevaluasi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dengan menitikberatkan pada peningkatan atau perbaikan. Audit sumber daya manusia menekankan penilaian terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, efektif dalam mencapai tujuannya, dan memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas sumber daya manusia yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Yang kedua yaitu tujuan audit sumber daya manusia. Tujuan audit sumber daya manusia adalah mengendalikan kegiatan organisasi melalui fungsi pemeriksaan dan penilaian terhadap permasalahan organisasi, ketaatan, efektivitas, dan efisiensi yang disoroti dari dimensi sumber daya manusia agar sasaran-sasaran fungsionalnya maupun tujuan organisasi secara keseluruhan dapat dipastikan tercapai. Berikut adalah tujuan audit sumber daya manusia adalah mengevaluasi kegiatan sumber daya manusia dengan maksud untuk yang pertama yaitu menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia, yang kedua yaitu apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, yang ketiga yaitu memastikan ketaatan berbagi program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat yaitu mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menjunjung kontribusinya terhadap perusahaan. Yang terakhir yaitu merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu konsep manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia meliputi segala potensi, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam suatu organisasi atau masyarakat. Sedangkan manajemen sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan MSDM adalah suatu rumpun ilmu yang mengatur hubungan serta peran sumber daya. Dalam hal ini bisa disebut juga sebagai tenaga kerja yang dimiliki oleh individu agar dapat digunakan dengan efektif dengan tujuannya untuk mencapai output yang diinginkan pada suatu organisasi atau masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan sumber daya manusia yaitu individu dalam organisasi memiliki perasaan yang harus dipertimbangkan dalam merupakan unsur penting untuk memenuhi tujuan organisasi. Pendekatan sumber daya manusia menekankan pada aspek kognitif dan melekat dalam diri karyawan dalam bentuk pemikiran dan ide, memperlakukan karyawan dengan baik dalam pekerjaan serta memenuhi kebutuhan karyawan akan penghargaan dan aktualisasi diri, mampu menciptakan iklim organisasi, kepuasan, dan produktivitas kerja. Selanjutnya yaitu proses dan tahapan sumber daya manusia. Prosesnya yaitu yang pertama buat rencana kebutuhan tenaga kerja jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan tujuan bisnis. Yang kedua yaitu mempertimbangkan tren industri dan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Yang ketiga yaitu identifikasi kompetensi karyawan yang sudah ada. Yang keempat yaitu ketentuan kualifikasi kandidat untuk mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan. Yang kelima yaitu identifikasi sumber daya eksternal. Yang keenam tentukan tipe pengembangan yang dibutuhkan karyawan saat ini. Dan yang terakhir yaitu tinjauan dan evaluasi terakhir. Tahapannya yang pertama yaitu mengetahui tujuan perusahaan.
Yang kedua, inventarisasi sumber daya manusia. Yang ketiga, memperkirakan demand dan supply SDM. Yang keempat yaitu memprediksi kesenjangan sumber daya manusia. Yang kelima, merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia. Dan yang keenam yaitu memantau dan umpan balik sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi sumber daya manusia. Tenaga kerja. Yang pertama itu tenaga kerja. Peran sumber daya manusia dalam perusahaan yang pertama adalah sebagai tenaga kerja. Peran sumber daya dalam hal ini agar bisa menghasilkan produk atau jasa di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua yaitu tenaga ahli. Fungsi lain dari sumber daya manusia di dalam perusahaan ini adalah sebagai tenaga ahli. Sumber daya manusia akan dianggap sebagai tenaga ahli dan menjadi keunggulan dalam membantu dan mengembangkan perusahaan atau organisasi. Yang ketiga yaitu pemimpin. Fungsi sumber daya manusia di dalam perusahaan adalah sebagai pemimpin yang berguna untuk mengatur jalannya perusahaan di atas agar nantinya perusahaan bisa bergerak dengan baik. Selanjutnya yaitu pengusaha. Sumber daya manusia sebagai pembisnis atau pengusaha harus bekerja dengan baik secara mandiri agar bisa mengembangkan bisnis ataupun usaha saat ini. Selanjutnya yaitu produsen. Fungsi sumber daya manusia sebagai produsen adalah individu yang mampu menghasilkan barang atau jasa agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu konsumen. Berdasarkan laman resmi KBBI, konsumen adalah pengguna barang atas hasil produksi, penerimaan pesan iklim, dan mengguna layanan jasa. Jadi fungsi sumber daya manusia sebagai konsumen ini adalah mereka yang menggunakan produk barang atau menikmati jasa yang sudah tersedia di pasar. Yang selanjutnya yaitu faktor penentu keberhasilan audit sumber daya manusia. Faktor-faktor penentu keberhasilan audit sumber daya manusia dapat meliputi berbagai aspek yang terkait dengan proses audit tersebut. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi keberhasilan audit sumber daya manusia. Yang pertama yaitu kualifikasi dan kompetensi auditor. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan auditor. Yang kedua yaitu pengalaman praktis dalam audit sumber daya manusia. Dan yang ketiga yaitu keterampilan analisis dan evaluasi. Selanjutnya yaitu metode audit yang tepat. Metode audit yang tepat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu memilih metode audit yang sesuai. Yang kedua yaitu kepatuhan terhadap standar dan pedoman. Dan yang ketiga yaitu fleksibel dalam menyesuaikan metode. Yang ketiga dalam faktor penentu keberhasilan audit ini yaitu dukungan pemangku kepentingan. Dukungan pemangku kepentingan ini terbagi menjadi 3. Komitmen dari yang pertama yaitu komitmen dari manajemen puncak. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan Departemen Sumber Daya Manusia. Dan yang ketiga yaitu partisipasi aktif semua pemangku kepentingan. Yang selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal. Kekuatan dan efektivitas pengendalian internal. Yang kedua yaitu penyelenggaraan dengan prinsip tata kelola yang baik. Dan yang ketiga yaitu kapasitas untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran. Selanjutnya yaitu konsekuensi kegagalan audit. Konsekuensi kegagalan audit ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pemangku kepentingan kehilangan kepercayaan, kerusakan reputasi, sanksi reguler, biaya yang meningkat, kehilangan peluang bisnis, hukum tuntutan, dan dampak pada keputusan manajemen.